Dan saat ini saya ini selaku ayahnya nih, bapaknya, abahnya nih masih percaya sama kepolisian, dan itu janji yang disampaikan oleh kepolisian Polres Maluku. Ya gitulah, sampai rumah sakit ya, punya dokter ngomong anak bapak ini tidak baik-baik saja kondisinya, begitu. Tribuner, saat ini saya tengah bersama dengan Bapak Rijik Tawakal selaku ayah dari korban penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Oknum Brimob Polda Maluku, dan saya akan mewawancarai eksklusif seperti apa perkembangan kasus saat ini. Mohon izin Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, pertama-tama kami segenap kru tribunambon.com mengucapkan berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas peristiwa yang terjadi, Bapak. Dan mohon maaf, kami tidak bermaksud untuk menguli kembali luka yang Bapak alami, tapi jika boleh diizinkan, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Bapak, boleh diceritakan seperti apa sosok almarhum di mata keluarga, Pak? Anak saya yang satu ini, yang almarhum ini, anaknya kesehariannya tuh dari sekolah pulang, kalau sholat, kalau habis sholat itu ya tunggu sampai sore, habis maghrib, sholat maghrib ada pengajian di rumah. Di rumah saya itu kan ada rumah tahfiz Al-Quran, ada hafiznya dari Jawa, biasa ada teman-temannya juga, biasa ada teman beberapa orang yang ikut juga hafalan Quran di belakang rumah saya. Kesehariannya itu sudah. Di sekolahnya juga ya biasa dapat ranking, dan di sekolah anaknya begitu baik. Ya begitulah. Anak-anak ya kebiasaan juga biasa ya. Biasa nurut sama orang tua, kadang juga ya kita mau bilang anak juga. Ya begitu. Intinya almarhum ini merupakan sosok yang dikenal sangat baik ya di mata keluarga. Oke, Bapak sendiri sebelumnya sempat merasakan firasat buruk atau mungkin dari ibunda atau dari anggota keluarga lain, Pak? Kalau firasat buruknya sih bunda. Pagi-paginya itu yang kita bicara barang sudah terjadi. Jadi sempat itu habis sholat subuh itu dia balik ke rumah. Balik ke rumah tuh sekitar ya jam 6 lewat sedikit lah, jam 6 lewat 15 menit itu ada mau pamit sama saya, bilang mau jalan-jalan sama motor. Saya bilang tidak bisa, bilang gitu. Jadi setahu saya ini anak saya ini tidak keluar dengan motor. Setahu saya, karena saya sudah larang. Ya, mau salahkan ibunya juga, ibunya kan seorang ibu, jadi pasti sayang lah. Anak keluar nggak tahu. Kalau dia kasih tahu saya, pasti saya kejar sama motor. Gitu. Nah, Pak, di 2 atau 3 hari terakhir sebelum kejadian, adakah yang disampaikan oleh almarhum yang agak mengganjal atau semacamnya, Pak? Kayaknya kalau saya ini kerja ya. Kalau 1-2 hari itu mungkin katanya ibunya boleh. Ibunya mungkin tahu lah. Saya kerja jadi saya apalah. Kalau waktu dia mau ke sekolah itu saya ngantar. Antar aja itulah. Jadi 2 hari terakhir itu saya antar ke sekolah. Jadi tidak, kalau 2 hari terakhir itu anaknya kayaknya libur. Iya libur. Sebelum itu libur. Di rumah aja. Di rumah. Bukan tipe yang suka keluar keluyuran gitu ya, Pak ya? Anak rumahan. Anak itu didikan, saya didik dia. Jadi mereka mau keluar itu pasti beritahu saya. Saya bilang tidak bisa. Gitu. Oke. Nah, untuk kronologinya sendiri Bapak mengetahui secara detail itu dari mana, Pak? Dan mungkin juga bisa diceritakan. Ya, dari kakaknya. Kakaknya sendiri. Waktu keluar itu sekitar jam 6 lewat 15 kah. Itu dia balik itu sekitar 6:30, dia kasih tahu.
Abah itu Rian dipukul sama Brimob. Itu yang ngomong. Kakaknya ngomong begitu. Nah itu saya ke TKP langsung. Dan setelah ke TKP, apa yang kemudian dilakukan oleh keluarga, Pak? Ya saya langsung ke rumah sakit. Hmm. Menjenguk itu si korban, anak saya. Hmm. Ya gitulah, sampai rumah sakit ya. Punya dokter ngomong anak bapak ini tidak baik-baik saja kondisinya. Begitu. Jadi Untuk keluarga besar sendiri saat itu tindakannya seperti apa, Pak? ya keluarga besar ini marah sekali, tapi saya alhamdulillah kan ya kita kan umat beragama, jadi dalam bulan puasa jadi kita harus menenangkan diri. Memang ya setelah memang waktu dibawa anak, maksudnya saya jelaskan sedikit ya, waktu bawa anak ke rumah tuh saya duluan ke rumah, bang dulu saya tidak tahu kalau mereka bawa ke Makobrimob, itu saya tidak tahu. Sempat dibawa ke Makobrimob anak korban, tapi itu kan saya tidak tahu. Nanti ada yang beritahu kan baru saya ke sana. Itu ya sangat terpukul memang ibunya. Alhamdulillah sudah di sini di Ambon ini rumah sakit, jadi anaknya yang satu sudah dioperasi, kakaknya sudah dioperasi, jadi ibunya sedikit tenang. Kalau tidak hampir setiap hari nangis terus, nangis. Jadi sedih, tapi alhamdulillah tindakan ini sudah dari permintaan keluarga sudah dipenuhi oleh pihak kepolisian, alhamdulillah. Dan saat ini saya ini selaku ayahnya nih, bapaknya, abahnya nih masih percaya sama kepolisian, dan itu janji yang disampaikan oleh kepolisian Polres Maluku Kota Tual, itu yang dijanjikan. Harapan kami seperti begitu. Apa saat itu Kapolres Tual dan Dansat Brimob sempat mengunjungi keluarga pasca kejadian, apa yang disampaikan? Datang, alhamdulillah, datang ucapkan bela sungkawa. Maksud kita manusia toh, ada apalah etiket baik, datang ke rumah menyampaikannya. Alhamdulillah, memang ada keluarga juga yang tidak terima ya. Maksudnya kan kita manusia ini kan ya punya apalah emosional pasti ada. Tapi saya orang tuanya ya apalah, maksudnya orang tuanya, saya sendiri orang tuanya, mungkin ibunya memang terpukul, tapi saya orang tua tetap tenang menghadapi ini. Ya, marah sih, tapi bagaimana, orang sudah datang etiket baik, harus kita terima juga dengan baik begitu. Oke, jadi janji dari Kapolres Tual dan juga Dansat Brimob akan menuntaskan kasus ini secara transparan ya? Transparan, itu tuntutan keluarga. Tapi alhamdulillah ya, yang tuntutan kita kan separuh sudah dipenuhi oleh pihak kepolisian. Jadi sama keluarga juga agak sedikit ya sudah terobati toh luka yang kami dapati ini. Oke. Dan Bapak kemarin kan sempat sudah dilaksanakan proses persidangan kode etik yang dijalankan oleh Bribda Mesias Siahaya, dan juga beberapa saksi telah diperiksa. Bapak juga kemudian mengikuti prosesnya ya, dan salah satu saksinya itu adalah anak Bapak NK yang sementara ini sedang menjalani proses perawatan begitu. Nah, untuk mengikuti proses itu kan tentu tidak mudah untuk NK. Nah, bagaimana Bapak dan juga keluarga berusaha menguatkan NK sendiri, Pak? Alhamdulillah kan dari kami berangkat dari sana sudah ada yang menemani kuasa hukum, dan saya juga yang mendampingi. Jadi alhamdulillah kami selalu mendampingi, support dia. Walaupun dalam keadaan begitu, dia juga masih memberanikan diri. Karena dia sedih juga. Adiknya memang berapa hari pemakaman itu anak sedih sekali, tapi alhamdulillah cepat juga pulih dari itu pelan-pelan. Jadi itulah, kami keluarga ya memang terpukul. Saya juga salut sama anak saya itu, memberikan diri itu ke persidangan dengan kondisi yang seperti begitu. Tapi alhamdulillah dari pihak kepolisian juga ya menjamin. Jadi anak saya juga ya dilayani dengan baik. Ya itu.
Untuk kondisinya saat ini sendiri seperti apa, Pak? Ya alhamdulillah sudah pulih dari ini. Sudah dioperasi apa Sudah ya? dioperasi. Jadi semua yang kita tuntutan kita dan apa yang harapan kita ya sudah dipenuhi dan ya mungkin segala dia punya ya biaya apa segala macam nanti kan sudah dijanjikan bahwa itu yang ditanggungkan oleh kepolisian. Oke Pak, dan kita sama-sama tahu kemarin sudah ditetapkan putusannya bahwa Bribda Mesias dipecat tidak dengan hormat, ya, dijatuhkan hukuman PTDH. Bagaimana tanggapan keluarga atau mungkin keluarga besar sendiri seperti apa, Pak? Ya itu sudah tuntutan keluarga. Ya dan keluarga juga yang ada di Tualia sudah alhamdulillah mereka sudah menginspirasi kepolisian hal ini. Yang saya harapkan itu yang tuntutan keluarga itu nanti mengawal masalah hukum pidana umum ya. Itu yang akan dikawal. Yang penting himbauan saya kepada keluarga juga ya, tetap tenang, jangan sampai terhasut dengan provokasi dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi alhamdulillah ya, saya juga berterima kasih kepada kepolisian yang sudah menginginkan tuntutan keluarga begitu. Oke Pak, nah setelah ini kan masih akan ada lagi proses selanjutnya, proses pidana yang akan dijalani oleh Bribda Mesias. Apa harapan keluarga untuk proses hukum ke depan, Pak? Ya itu, harapan keluarga ya harus transparansi kepolisian itu yang kami harapkan. Dan kalau bisa ya tuntutannya itu ya seberat-beratnya untuk keluarga tenang itu salah satu permasalahan di Kota Tual ini ya, keadaan ya begitu sementara ini tidak baik-baik saja juga. Kita harapkan untuk pada kepolisian ya transparansi ya, mesti ada rasa keadilan buat keluarga kami korban begitu. Kemungkinan untuk nanti hukuman yang disangkakan itu kemungkinan 15 tahun, Pak. Apakah keluarga akan menerima? Iya, kita ikut prosesnya. Kalau memang itu hukumannya alhamdulillah itu tuntutan juga keluarga seperti begitu. Oke, baik Bapak, kita sama-sama menanti proses selanjutnya, Pak. Sekali lagi kami dari Tribun Ambon mengucapkan turut berbela sungkawa yang sedalam-sedalamnya dan terima kasih banyak Bapak sudah berbagi waktu bersama kami untuk wawancara eksklusifnya. Semoga almarhum ditempatkan di tempat terbaik ya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarga pastinya diberikan ketabahan. Bapak, terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tribuners, itu dia tadi perbincangan saya bersama dengan Bapak Rijik Tawakal, ya, ayah dari almarhum AT, korban dari kekerasan yang berujung kematian yang dilakukan oleh Bribda Mesias Yahaya. Kita nantikan proses selanjutnya, tetap bersama kami di Saksi Kata.